Baik, perkenalkan nama saya Michael Putra Darban dari Departemen Fisika Angkatan 2023. Jadi di sini saya akan membahas beberapa soal kalkulus. Yang pertama, dapatkan semua nilai A sehingga fungsi fx itu kontinu di setiap bilangan real. Dengan fx-nya itu adalah yang pertama ax kuadrat min 3 saat x lebih dari sama dengan 1 dan sin x min 1 plus x pangkat 3 ketika x-nya itu kurang dari 1. Nah, dari fungsi ini kita bisa lihat bahwa x kuadrat min 3 dan sin x min 3 plus x pangkat 3 itu merupakan fungsi yang kontinu gitu. Sehingga titik yang memungkinkan terjadinya diskontinuitas itu cuma di titik x sama dengan 1, yaitu adalah batas antara fungsi pertama dan fungsi kedua, seperti itu. Nah, lalu agar fungsinya itu kontinu berarti uh, kita perlu membuat fungsinya ini itu memiliki limit ketika di titik yang kemungkinan ada diskontinuitas, yaitu di X sama dengan 1. Nah, berarti agar ada limit, berarti kita perlu meninjau dari limit sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan itu harus memiliki nilai yang sama, yaitu seperti ini. Nah, kalau limit dari sebelah kiri, itu kan mungkin X-nya itu kayak 0,999 ya. Nah, berarti itu kan kurang dari 1 dan kita pakai untuk yang sebelah kiri itu kita pakai yang fungsi kedua begitu dan yang sebelah kanan kita pakai yang fungsi pertama seperti itu. Karena keduanya kontinu, berarti tinggal kita masukkan saja untuk uh, nilai limitnya dan kita dapatkan A-nya itu adalah 4 seperti itu. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Diberikan X itu adalah akar 7 plus X kuadrat dan GX itu adalah akar 9 min X kuadrat. Nah, kita disuruh untuk mendapatkan domain dari F dan G, lalu juga F komposisi G beserta domainnya. Oke, untuk domain dari F, kita bisa lihat itu di situ Fx itu adalah akar dari 7 plus X kuadrat. Nah, fungsi akar itu di bagian dalamnya itu harus lebih dari atau sama dengan 0 begitu. Nah, di sini x kuadrat dibagi itu domainnya itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena pasti minimumnya itu 0. Dan kalau misalkan kita input negatif, itu akan menghasilkan bilangan positif gitu. Jadi definisi positif. Sehingga uh, input dari fungsi akar yang fx ini itu lebih dari sama dengan 0 sehingga semua x itu memenuhi. Dan kita dapatkan domain f itu adalah dari min tangga sampai tangga. Begitu. Lalu untuk gx, di sini kita memakai secara fungsi akar yang tadi, di mana bagian dalam fungsi akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 9 min x kuadrat itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke, kita kalikan negatif, jadi tanda jam berbalik, tanda tidak samanya menjadi berbalik. Lalu penyelesaian dari persamaan ini adalah dari min 3 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 3. Seperti itu. Jadi domain dari G adalah dari min 3 sampai 3 dengan interval tertutup. Seperti itu. Untuk selanjutnya, sebelum kita berlanjut ke bagian B, kita perlu mencari satu komponen yaitu range dari G untuk nanti akan kita gunakan di dalam penentuan domain F komposisi G begitu. Nah, di sini kita punya Gx itu sama dengan akar 9 min X kuadrat. Nah, kita misalkan Y itu sebagai Gx. Nah, berarti Y sama dengan akar 9 min X kuadrat. Lalu kita keluarin kedua ruas, lalu kita pindahkan X kuadrat ke ruas kiri, dan kita dapatkan persamaan lingkaran. Yang mana di sini persamaan lingkaran itu kan X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, untuk range dari persamaan lingkaran itu kan dari min R sampai R. Dari min jari-jari sampai jari-jari itu sendiri. Nah, berarti
karena R-nya ini di kasus di persamaan ini adalah 3, berarti range-nya itu dari min 3 sampai 3 untuk yang lingkaran penuh. Nah, tapi untuk fungsi kita itu kan Gx itu akar 9 min x kuadrat, yang mana itu adalah bagian atas dari lingkarannya. Sehingga kita punya range dari G itu adalah dari 0 sampai 3, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bagian B. Oke, ini yang tadi yang kita dapatkan ya, domain F, domain G, dan range G. Nah, bagaimana cara kita menentukan F komposisi G? Nah, kita berdasarkan definisi, yaitu F komposisi G adalah F di mana inputnya itu adalah Gx, seperti itu. Nah, Fx itu kan akar 7 plus X kuadrat. Berarti X-nya ini kita ganti dengan Gx, seperti itu. Berarti kita dapatkan seperti ini. Nah, Gx-nya ini kita masukkan. Jadi, seperti ini. Dan kita operasikan, kita dapatkan F komposisi G itu adalah akar 16 min X kuadrat. Begitu. Lalu selanjutnya, untuk domainnya seperti bagaimana? Nah, untuk domain dari F komposisi G itu adalah semua X dalam domain G yang membuat range G ini berada dalam domain F. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini berdasarkan definisi, kita punya F komposisi G itu adalah F yang dimasukkan GX sebagai input. Nah, untuk sebenarnya kan langkah-langkah dari komposisi fungsi itu adalah kita punya X sebagai input awal, benar-benar awal. Itu kita masukkan ke dalam G. Ya. Kita masukkan ke dalam G, kita dapatkan Oke, sebelum kita masukkan X. Nah, tapi X-nya ini harus berada dalam domain dari G itu sendiri, karena kalau enggak ya tidak valid dong, begitu. Nah, kita masukkan, kita dapat G, kita dapat range-nya, begitu. Range dari G. Lalu range dari G ini kita masukkan ke dalam F. Jadi range-nya ini menjadi domain dari F. Harus memenuhi domain dari F agar inputnya itu valid, seperti itu. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa domain dari F komposisi G itu adalah semua X ya, X yang mana X yang ada dalam domain G, tapi X-nya ini membuat hasil dari G ini simpelnya ada di dalam domain F, seperti itu. Mungkin masih kira-kira seperti itu untuk simpelnya. Nah, mungkin langsung saja untuk bagaimana kita menyelesaikan soal ini. Nah, ini kan F komposisi G. Lalu di sini kita punya domain G. Domain G itu adalah kita kan mempunyai domain dari G itu adalah dari min 3 sampai 3. Baru ratio itu dari 0 sampai 3. Seperti itu. Nah, berarti di sini ini kan range-nya ini 0 sampai 3. Ini kan berada dalam interval dari min 3 sampai 3. Seperti itu. Berarti semua range-nya ini masuk dalam domain F. Berarti kan range G ini kan berasal dari domain G. Berarti domain G, semua X di dalam domain G ini memenuhi yang ini, pernyataan ini. Sehingga berarti domain F komposisi G itu adalah domain G itu sendiri. Begitu. Sehingga kita dapatkan domain F komposisi G itu adalah min 3 sampai 3. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.